Selamat malam, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Baiklah teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukur karena pada saat hari ini kita masih boleh melaksanakan persekutuan remaja pemuda meskipun melalui online. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita mengangkat pujian yang menyatakan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Kita akan menerima votum dan salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali persekutuan kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas kita di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Untuk kita merespon votum dan salam, dan sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita mengangkat pujian yang menyatakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pembacaan Alkitab kepada hambanya dipersilahkan. Oke, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini, tibalah saatnya kita akan membacakan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Terbukti nyata pada malam hari ini, Tuhan, kami masih diberikan kesehatan serta kekuatan-Nya, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami bersama-sama untuk membacakan kebenaran firman-Mu, Bapa. Tolong Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang kami baca, kami dengar, supaya bisa kami pahami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan kita, baca Alkitab kita itu yang terdapat dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Judul atau perikop Hagar dan Ismail. Saya akan membaca untuk kita ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kesyur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, mari kita mengangkat pujian yang menyatakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang
memberikan firman Tuhan kepada hambanya, kami persilahkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari semua, meskipun secara online tetapi tidak mengurangi makna kebersamaan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami bisa bersekutu bersama, meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan menolong dan menyertai kami semua dimanapun kami berada. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami minta pertolongan-Mu, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terkhususnya bisa menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah ini saya memberikan tema khotbah pada hari ini, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Ini adalah slogan dari Pegadaian, dan kita akan melihat kisah ini. Kisah ini lebih baik bagi kita untuk kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 yang diberi judul Hagar dan Ismail. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisah ini, apa yang terjadi di sana. Pada saat itu, Abram dan Sarai tidak mempunyai anak sampai di usia tuanya. Dan akhirnya Sarah mempunyai ide, tapi ide ini adalah ide yang mungkin aneh buat kita pada saat ini, tapi ide ini adalah sesuatu yang wajar pada zaman itu, di mana zaman itu masih ada perbudakan atau mereka mempunyai hamba. Dan idenya, Sarah mempunyai seorang hamba, dia adalah Hagar, dia adalah keturunan dari Mesir. Kemudian Sarah memberikan Hagar ini kepada Abram untuk menjadi istrinya. Dan supaya Abram bisa mendapatkan keturunan meskipun bukan dari Sarai tetapi dari Hagar. Karena kalau dia itu adalah hamba Sarai, Hagar ini hamba Sarai, maka anaknya Hagar juga akan menjadi anaknya Sarai. Dan ternyata Abraham menyetujui idenya Sarai ini. Kemudian dia menikah, lalu mengandung, dan pada saat Hagar mengandung,
Hagar mulai memandang rendah Sarai yang nyonyanya itu. Dan akhirnya atas persetujuan dengan Abram, karena Hagar masih di bawah kekuasaan Sarai, maka Sarai menindas Hagar sampai akhirnya Hagar tidak kuat dan melarikan diri. Pada saat pelarian itu muncul malaikat Tuhan yang menghampiri Hagar dan berkata dan bertanya kepada dia, kenapa engkau lari, dari mana engkau dan kemana engkau pergi, begitu. Dan akhirnya Hagar memberitahu apa yang terjadi, dan malaikat Tuhan itu berkata, kamu harus kembali ke Sarai, nggak apa-apa ditindas di sana. Nanti Hagar akan juga mempunyai keturunan dari Ismail, dan keturunannya itu akan menjadi besar, keturunannya itu akan melawan orang lain akan melawan dia, bahkan disebut di situ sebagai keledai liar. Dan akhirnya Hagar kembali kepada Sarai, dan sebelum itu Hagar memberi nama Tuhan itu El Roi, sedangkan malaikat Tuhan memberikan nama kepada anak yang dikandung oleh Hagar itu bernama Ismail. Dari kisah ini, kisah antara Sarai dengan Hagar ini, sebenarnya ini adalah kisah yang menarik, dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Apa saja yang bisa kita pelajari supaya kisah ini juga menolong kita untuk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik. Sepertinya ada hal-hal yang banyak negatifnya dari kisah ini, tapi ini adalah pelajaran buat kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Siapa tahu apa yang terjadi di sana punya kemiripan dengan kehidupan kita pada saat ini, meskipun pasti tidak akan sama persis seperti kisah Sarai dan Hagar ini. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah hati-hati dengan ide yang menyimpang. Ini adalah idenya Sarah. Sekali lagi, mungkin pada waktu Sarai, zamannya Sarai, ide ini bukanlah ide yang aneh. Ini adalah sesuatu yang wajar. Tapi buat kita ini juga aneh. Dan kalau kita lihat dan perhatikan baik-baik, ini buat Tuhan ini juga menyimpang sebenarnya. Menyimpangnya dari mana? Ide ini menyimpang dari firman Tuhan. Karena apa? Sarai merasa dia punya masalah, tidak punya anak. Dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara yang tidak sesuai dengan Tuhan yang Tuhan inginkan. Dan ketika dia itu mencoba untuk menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang menyimpang dari firman Tuhan, justru yang terjadi apa? Terjadi masalah yang lebih besar dan lebih rumit. Memang pada waktu itu tidak ada larangan untuk punya istri lebih dari satu, nggak ada larangan secara khusus. Tapi kita juga harus ingat, dan harusnya Abraham juga harus ingat bahwa di awal Tuhan itu hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dan dua perempuan. Artinya di awal Tuhan sudah mendesain pernikahan itu adalah monogami. Tidak boleh dua istri, tidak boleh dua suami, atau lebih daripada itu. Nah, itu adalah yang Tuhan sudah desain dari awal. Dan karena itulah, maka ketika Abraham menyetujui ide Sarai, maka itu akan bermasalah, dan memang yang terjadi bermasalah. Lebih mudahnya adalah bagaimana kita bisa membuat kasih itu bisa terbagi secara adil. Ini masih di bulan Februari, masih tentang kasih temanya. Bagaimana kita bisa membagi kasih secara adil dengan orang? Seandainya dua orang kita membagi kasih kepada mereka dengan cara yang sama, nggak akan bisa, takarannya pasti berbeda. Dan kalau terjadi, maka akan muncul yang disebut dengan pilih kasih, dan pilih kasih itu akan membawa permasalahan, pertikaian. Dan ini yang terjadi adalah pertikaian antara Sarai dengan Hagar.
Pertikaian atau pertengkaran itu akan menyakiti dua belah pihak. Pihak yang menyakiti pasti awalnya tersakiti, maka dia menyakiti. Dan yang menyakiti itu juga tersakiti. Ya, siapa duluan ini? Ya, kalau kita salahkan Hagar, ya karena dia itu akhirnya memandang rendah, ya memang Hagar salah. Kalau mau salahkan Sarai, ya memang dia salah karena idenya ini menyimpang. Kalau mau salahkan Abraham, ya dia juga memang salah karena dia menyetujui begitu saja. Hanya mengiyakan begitu saja. Mungkin di pikiran Abraham juga, wah nggak apa-apalah, kesempatan ini punya istri dua, kapan lagi? Apalagi istri yang menyuruh, istri yang mengizinkan. Nah, itu akhirnya menjadi masalah yang sangat besar. Ketika seorang perempuan sedang memiliki masalah yang terus dipikirkan dan itu membuat dirinya merasa tidak enak, akhirnya dia bisa membuat keputusan yang serampangan. Karena itu, seorang perempuan yang sedang dalam kondisi seperti itu sebaiknya ada yang mendampingi supaya ketika dia mengambil keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang lebih tepat dan berhikmat. Tapi juga yang mendampingi adalah laki-laki yang baik, yang bukan hanya sekedar mengiyakan dan tahu bahwa wah ini kesempatan ini, akhirnya dia mengambil kesempatan itu. Tapi lihat, kita belajar dari sini. Akhirnya punya masalah yang besar antara Sarai dan Hagar. Dan sebenarnya kita bisa belajar dari Ayub. Ayub itu punya prinsip yang kuat. Ketika istrinya mencoba punya ide yang lain yang menyimpang, Ayub tetap tidak mau. Istri Ayub berkata, kutukilah Tuhanmu. Nah, gitu kan. Tapi akhirnya Ayub berkata, enggak. Dan justru meskipun dia ditinggal oleh istrinya, dia tetap pada prinsip yang benar. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari sini adalah jangan sombong ketika kita merasa lebih mampu dari yang lain. Hagar terjebak dalam hal ini. Dia adalah statusnya sebagai hamba, tapi dia juga statusnya sebagai istri Abraham. Mungkin karena statusnya sebagai istri Abram, nah dia berani memandang rendah Sarai. Ini antara Sarah dengan Sarai, Abram dengan Abraham. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan, kadang saya menyampaikan Abram, saya menyampaikan Abraham, saya menyampaikan Sarai dan juga Sarah. Nah itu sebenarnya sama aja ini karena waktu itu namanya belum diganti oleh Tuhan. Ya, ketika Hagar memandang rendah nyonyanya, itu juga sebuah kesalahan besar. Karena dia merasa mampu, dia merasa mengandung, dia merasa lebih daripada Sarai dan dia merasa sebagai istri Sarai. Dan ketika dia memandang rendah nyonyanya, maka ya nyonyanya akhirnya tersakiti. Nah, kenapa begitu menyakitkan? Ada peristiwa lain, yaitu contohnya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-6, ada Hana yang punya suami Elkana, tapi Elkana juga punya istri yang kedua namanya Penina. Nah, di situ di ayat 6 itu dikatakan, tetapi madunya atau Penina atau istri yang kedua itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ini juga pernah terjadi juga pada orang lain. Lihatlah ketika terjadi poligami, maka bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Lalu di Amsal 30 ayat 21 sampai 23 itu diberitahukan tentang hal penting. Saya bacakan Amsal 30 ayat 21 sampai 23, dikatakan begini. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Apa saja? Yang pertama, karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Yang kedua, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makanan. Yang ketiga, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Dan yang keempat ini yang masih berhubungan dengan kisah yang kita
baca ini. Karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya, itu membuat apa di sini? Membuat bumi gemetar dan tidak tahan. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya pertikaian itu terjadi. Ketika pertikaian itu terjadi, Sarai merasa tersakiti, Hagar mungkin merasa di atas angin, maka pada saat itulah Sarai juga minta pendapat kembali kepada Abram, gimana ini dia itu menyakiti saya. Lalu Abram dia memberikan wewenang lagi, bukankah dia hambamu, dia juga ada di bawah kekuasaanmu. Sepertinya Sarai ini orang yang menghormati suaminya. Karena apa? Ya sebenarnya Hagar itu adalah hamba, tapi sepertinya Sarai itu mengakui bahwa Hagar itu juga istri Abram. Jadi kalau mau melakukan sesuatu juga harus seizin dari Abram. Nah, dia sangat menghormati suaminya dan akhirnya yang terjadi adalah ya udah itu kan dalam kekuasaanmu. Akhirnya ditindaslah dia, akhirnya melarikan diri, dan kita lihat memang keputusan Abram ini sepertinya masih cari aman, tapi justru cari aman supaya bisa mendamaikan ternyata malah tidak berdamai. Justru yang terjadi penindasan, artinya mungkin Hagar itu disiksa sedemikian rupa sampai akhirnya dia tidak kuat dan melarikan diri. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang ketiga adalah lari dari masalah. Itu yang dilakukan oleh Hagar, dia lari dari masalah. Itu juga yang sering dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Banyak orang yang lari dari masalah, tidak mau menghadapi masalah, mereka menghindari masalah, tidak mau menyelesaikan masalah, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau minta maaf, tidak mau berdamai, lebih suka menjauhkan diri dari banyak hal. Nah, itu yang dilakukan oleh Hagar. Kenapa dia tidak meminta maaf kepada Sarai, meminta ampun kepada Sarai, mengakui kesalahannya karena dia menyombongkan diri, tapi justru dia melarikan diri. Nah, ketika melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Makanya lebih baik kita lari dari dosa daripada lari dari masalah. Nah, itu hal yang harus kita lakukan. Hadapilah masalah yang ada pada kita. Dengan cara seperti itu, maka jiwa kita, hati kita diuji. Yang keempat adalah Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tuhan punya belas kasihan kepada Abram dan juga kepada Sarai, karena pada akhirnya mereka mengandung, punya anak meskipun dalam usia yang sangat tua. Tapi Tuhan juga ternyata berbelas kasihan kepada Hagar yang pada waktu itu ada dalam pelarian. Malaikat Tuhan menemui dia dan malaikat Tuhan justru memberikan perintah atau memberikan sesuatu yang harus dilakukan oleh Hagar. Dan perintah ini cukup menarik. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan begini? Dari kata-kata, perkataan malaikat Tuhan, dan pasti ini juga perkataan Tuhan sendiri, supaya Hagar ini kembali kepada nyonyanya dan gak apa-apa ditindas di sana. Sepertinya Tuhan tidak pernah menganggap bahwa Hagar itu adalah istri yang sah dari Abram. Karena apa? Tuhan tetap menyatakan bahwa Hagar itu adalah hamba dari Sarai, maka disuruh untuk kembali. Dan Tuhan di sini memang tidak mengakui pernikahan yang terjadi antara Abram dan juga Hagar. Tetapi Tuhan juga memberikan belas kasihannya. Karena yang dikandung itu juga adalah anak Abraham, maka Tuhan pun memberkati anak itu.
Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar, dan Tuhan memberi nama anak yang dikandung itu adalah Ismail. Tapi ada juga hal yang menarik. Ternyata Tuhan memberikan belas kasihan kepada Hagar ini bukan karena Hagar berdoa, tetapi karena Tuhan itu mendengar penindasan. Itu di ayat yang ke-11 dikatakan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi ternyata Hagar mendapat belas kasihan Tuhan juga atas nama Abraham, atas nama Abram. Itulah yang terjadi. Nah, dari keempat hal ini yang bisa kita pelajari dari kisah ini. 4 hal ini, 3-nya itu hal-hal yang negatif yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, jangan mengatasi masalah dengan membuat masalah yang baru dan lebih rumit. Apapun masalah kita di dalam hidup ini, tetap fokus kepada Tuhan dan tetaplah melakukan segala sesuatu yang tidak melanggar perintah Tuhan. Kalau perlu jujur, jujurlah. Kalau perlu tegas, tegaslah dengan prinsip dan dasar yang benar dan baik. Jadi bukan dengan hal-hal yang secara duniawi. Itu yang penting. Lalu yang kedua, jangan menjadi orang yang sombong. Bagaimanapun, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, jadilah orang yang rendah hati dan jangan sombong. Karena kita tahu roda itu berputar, sisinya kadang di atas, kadang di bawah. Saat kita di atas jangan menjadi sombong, saat ada di bawah jangan menjadi rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Yang ketiga adalah jangan lari dari masalah. Belajar untuk menghadapi masalah itu, supaya ketika kita menang atas masalah itu, jiwa kita dan iman kita semakin kuat. Dan yang keempat, yakinlah bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang, termasuk kita, tanpa memandang siapa kita, latar belakang kita, pendidikan kita. Tuhan punya belas kasihan kepada semua orang dan belas kasihannya itu adil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat untuk bisa melakukan apa yang baik dan belajar dari kisah ini, supaya hidup kita setiap hari makin tertata, makin berkenan di hadapan Tuhan, bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, dan supaya firman ini menolong kami, remaja, pemuda, GKE, Pintu Elok, supaya bisa menata kehidupan di usia remaja, di usia pemuda, bisa belajar dari kisah-kisah yang sudah pernah terjadi, entah itu kisah yang baik yang harus kami contoh, maupun kisah tidak baik yang memberikan pelajaran kepada kami supaya kami tidak mencontoh apa yang terjadi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di remaja dan pemuda GKE Pintu Elok dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan menyertai dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Tuhan menolong kehidupan mereka, menata masa depan mereka. Kami percaya Tuhan juga memberikan masa depan yang indah ketika di usia remaja dan pemuda mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka juga yang terdampak dengan pandemi COVID-19, supaya mereka tetap berkarya dengan baik di dalam pendidikannya. Tuhan berkati hari-hari ini banyak di antara anak-anak-Mu yang melaksanakan pendidikan secara online, supaya semuanya itu juga mendorong mereka semakin antusias, bukan semakin lemah karena
pasti akan banyak sekali gangguan dan tantangan ketika mereka harus belajar secara online. Demikian juga untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja, maka mereka menjadi orang-orang Kristen, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Yang belum mendapatkan pekerjaan, kami juga meminta pertolongan daripadamu, Tuhan, menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus remaja dan pemuda GKI Pintu Elok. Ini adalah anak-anak-Mu yang ingin melayani Engkau di dalam kepengurusan. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka, berbagai macam program yang sudah dirancangkan dan juga akan dilaksanakan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya mereka melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang takut akan Tuhan, hati untuk memuliakan Tuhan. Berdoa juga kami untuk pendeta, untuk majelis dan juga lembaga-lembaga yang ada di GKI Pintu Elok. Tuhan juga menyertai hamba-hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Mereka adalah orang-orang yang memberi diri untuk melayani Engkau dan melayani jemaat. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan berkat kepada mereka semua. Untuk remaja pemuda yang saat ini mengalami sakit, kami minta Tuhan Engkau menyembuhkannya. Yang saat ini sedang mengalami masalah, ajar mereka untuk tidak lari dari masalah, tapi menghadapi masalah ini supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka yang sedang lemah iman, Tuhan juga memberikan kekuatan. Remaja pemuda saat ini, Tuhan, kami minta supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka bisa menggunakan masa muda mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan, tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia yang rusak dan negatif ini, tetapi mereka bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada, supaya orang melihat ada perbedaan dengan pemuda dan remaja Kristen. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Pada saat ini kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan menyanyi doa Yabes.
tidak menimpa aku. Kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Dan percayalah bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.